Baiklah, sebelum kita mulai menonton videonya kawan-kawan sekalian, sebelum ditonton, sobat cerdas subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar bersama Baladas CH. Ingat, sesuatu itu akan baik jika ada motivasi dan pikiran positif dalam merubah hidup Anda. Tips dari Mimin: jaga duha, jaga sepertiga malam, dan hajat dikuatkan karena ini adalah bagian dari tawakal. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berselawat sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita melanjut pada soal-soal yang kemarin, yaitu teman-teman sekalian kita berhenti di nomor 15 kemarin ya. Lanjut, kali ini kita belajar tes teknis P3K yaitu nomor 16. Langsung saja teman-teman sekalian. Pada saat menyusun teks hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam menyusun tes hasil belajar dapat diurutkan. A. Tabel spesifikasi tes, telaah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaikan tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi, menulis soal, analisis soal, tes, uji coba, perbaiki tes, menafsirkan teks. Silakan teman-teman sekalian baca ya pilihan selanjutnya. Baiklah teman-teman sekalian, di dalam soal teknis P3K ini, bagian pedagogik ini, teman-teman itu harus mengerti yaitu tentang soal uraian, uji coba soal, menyusun kisi-kisi, silabus, prota, prosem, dan sampai ke tes PG ya teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, jika sudah di pause, sudah dibaca, yaitu jawaban yang paling benar adalah jawabannya adalah E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis tes, dan menafsirkan tes. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke soal nomor 17. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain, yaitu dalam bentuk belajar mandiri. Ingat, bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah, yang ditanya adalah salah satu bentuk belajar mandiri, yaitu A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jadi di sini teman-teman sekalian, di soal nomor 17 ini yaitu treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu antara lain adalah dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Jadi KJ-nya adalah A ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 18. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Ingat, mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah, ingat, ada kata karya tertentu, menghasilkan karya ya teman-teman sekalian. A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, dan E. Penilaian diri. Jadi teman-teman sekalian, di sini jawaban yang paling pas nomor 18 adalah jawabannya adalah A. Penilaian proyek. Penilaian proyek ini yaitu merupakan prinsip, yaitu keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan secara berkelompok. Ingat ya teman-teman sekalian, ada kata kuncinya yaitu menghasilkan karya dan juga ada kelompok. Jadi jawaban yang paling pas adalah A. Lanjut ke soal nomor 19. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. Maksudnya apa seperti itu? Acuan bagi guru. A. Deskripsi mata pelajaran,
B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, dan E. Kompetensi dasar. Baiklah teman-teman sekalian, kalau sebagai guru di sini harus tahu ya teman-teman, yaitu jawaban yang paling pas adalah jawabannya adalah C. Silabus mata pelajaran. Ingat, silabus sebagai pedoman ini yaitu pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Jadi pas jawabannya adalah C. Baiklah, lanjut ke soal nomor 20. Agak panjang ya teman-teman sekalian, yaitu perhatikan berikut ini. 1. Membuat soal, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Analisis silabus, C. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskor, dan 6. Menyusun gambar jawaban. Jadi di sini dia tanyakan yaitu urutkan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar. Ingat, ini harus dihafal ya teman-teman sekalian, karena kemarin itu Mimin ketemu soal seperti ini pada saat tes CPNS tahun 2019 kemarin. Ya, di sini ada beberapa urutan: A 3 2 1 6 5 dan 4, B 3 2 1 6 4 5, C 3 2 1 6 5 4, D 1 2 3 4 5 6, E 6 5 4 3 2 1. Jadi harus jeli ya teman-teman sekalian. Teman-teman harus hafal dulu langkah-langkah dalam menyusun soal tes. Jadi kalau sudah hafal, insya Allah jawabannya akan benar. Jadi di sini yaitu langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal, yaitu analisis silabus dengan cara menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, menyusun pedoman penskoran. Jadi jawaban yang paling pas adalah jawabannya adalah B teman ya. 3, 2, 1, 6, 4, dan 5. Jadi yang cocok adalah B. Teman-teman harus hafal dulu ya ini ya. Itu saran dari Mimin. Lanjut ke soal nomor 21. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes titik. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah, ingat, teman-teman harus tahu apa itu perbedaan dari tes formatif dan tes sumatif. Ingat ya, kalau formatif yaitu tes seperti latihan-latihan, kalau sumatif yaitu tes seperti ujian akhir. A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Jadi di sini sudah jelas ya. Jika kalian teman-teman itu sudah hafal apa itu formatif dan sumatif, jadi di sini ada gambarannya seperti itu. Jadi yang paling pas yaitu adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Ingat, di situ adalah perbedaannya. Jadi ada cakupan materinya dan waktu pelaksanaan. Kalau formatif itu cakupan waktunya, cakupan materinya yaitu saat sesudah pembelajaran langsung tes seperti itu. Kalau dalam yang sumatif yaitu waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan sumatif ini seperti ujian akhir semester seperti itu ya teman-teman sekalian. Ujian kelulusan, UAN seperti itu. Jadi jawaban yang paling pas adalah C. Lanjut ke soal nomor 22. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam jenis tes uraian, yaitu di sini dia mengatakan untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam jenis tes uraian, yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Tes yang sederhana, D. Tes yang sangat kompleks, dan E. Tes uraian singkat. Jadi guru itu harus jeli atau harus melihat apa itu kondisi dari siswa-siswa kalian ya teman-teman. Kalau guru ini insya Allah ya sudah tahu ini ya. Yaitu jawaban paling pas. Ya, jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Ya, uraian terbatas ini yaitu aturan terstruktur, yaitu soal yang disusun tidak mengambang seperti itu ya teman-teman sekalian, dan juga tetapi lebih terarah seperti itu dan terbatas, sehingga anak-anak itu batas jawabannya walaupun kalimatnya itu jawaban peserta didik kita itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistem atau sistematika jawaban yang sesuai atau batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki, yaitu maksudnya yaitu soal oleh guru itu sendiri ya teman-teman sekalian. Jadi kita itu harus ada
patokan seperti itu, walaupun tes itu bebas. Yaitu yang paling penting harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Yaitu jadi jawaban yang paling pas di sini tadi yaitu adalah jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 23. Berdasarkan hasil tes, pada siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ dilihat dari fungsinya. Maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Free test, post test, D. Diagnostik, dan E. Ujian akhir. Di sini teman-teman sekalian, sebagai guru kita itu harus memperhatikan dulu siswa kita itu cenderungnya pemikiran atau IQ-nya itu dikelompokkan di mana seperti itu. Jadi yaitu tes yang di sini yaitu termasuk pada jenis tes. Jawabannya adalah B, yaitu tes penempatan. Di sini juga teman-teman, tes penempatan ini maksudnya yaitu suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Hal ini didasari yaitu pemikiran bahwa setiap siswa itu tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jadi mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Jadi kita sebagai guru ya teman-teman sekalian harus tahu dulu kemampuan siswa kita itu. Makanya kita melakukan dengan tes yaitu penempatan. Jawaban yang paling pas adalah B ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 24. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali ingat, di sini dulu yaitu pada saat Mimin melaksanakan tes yaitu kebanyakan kecuali pada saat tes kebidangan ya. Jadi harus jeli ya di sini teman-teman, karena kita sudah dikejar waktu dan juga kita harus jeli dalam melihat soal. A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistributan butir soal, dan E. Penentuan kisi-kisi soal. Jadi yaitu berikut merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan kisi-kisi tes uraian tadi. Tapi disuruh kecuali, ingat yang salah. Yaitu jawaban yang di sini yang paling pas yaitu C. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian itu adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan itu adalah sudah dikembangkan pada saat tes pada saat pembuatan RPP ya teman-teman sekalian. Jadi di sini jawabannya adalah C, penentuan indikator dan tujuan. Lanjut ke soal nomor 25. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik atau penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Titik hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Akuntabel. Jadi di sini teman-teman harus mengerti dulu bagian-bagian dari prinsip penilaian, yaitu ada sistematis, beracuan kriteria, menyeluruh, sistematis, akuntabel, dan subjektif seperti itu ya. Teman-teman harus paham dulu di sini. Namun di sini Pak Joko ini selalu membuat rubrik seperti itu. Dan penilaian bersikap kriteria penilaian. Mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Jawaban yang paling pas di sini nomor 25 jawabannya adalah B, beracu kriteria. Jadi sini maksudnya itu penilaian berbasis kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian acuan kriteria, yaitu berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi di situ ya teman-teman sekalian harus paham dulu seperti itu. Jadi agar prinsip-prinsip penilaian. Jika teman-teman sudah paham yaitu tentang prinsip penilaian, insya Allah teman-teman akan tahu ya. Karena di kemarin itu kemungkinan tes PDKK ini dalam soal pedagogik ini tidak akan melebar jauh ya, seperti tes CPNS kemarin. Jadi di sini semua itu masuk ya teman-teman. Kita sebagai guru itu KBM itu harus tahu semua seperti itu. Apa itu prinsip penilaian, RPP, silabus, apa yang Mimin sebut di awal tadi yaitu Prota, Promes, Kaldik. Ingat Kaldik masuk ya. Jadi teman-teman sekalian, Mimin harap belajar kali ini agar dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong bantu ya teman-teman sekalian agar channel Mimin ini dapat maju dan terus-menerus Mimin bisa upload yaitu materi-materi pendidikan dalam tes P3K maupun tes CPNS. Jadi bantuan dari teman-teman sekalian sangat Mimin harapkan, tekan subscribe, like dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian.